of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Bang Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa Furqan TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, fi hadas sabah, di pagi hari ini nastamiru, kita melanjutkan fi barnamiji, dalam program Hayya Nata'allam al-Lughatal Arabiyyah, mari kita belajar bahasa Arab, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah oleh Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih di jilid kedua. Masih jilid kedua di pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsalitsu wa Ishrun, di pelajaran 23 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas masalah fi'il yang berkaitan dengan harakat akhirnya, ya, ada rafa, ada mansub, ada nasab, ada juga majzum, yaitu sukun, ya, atau jazm. Pada pelajaran ke-23 ini mirip dengan pelajaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu khusus untuk fi'il, yang kedua ini khusus untuk isim. Dan ini membedakan antara fi'il dan isim, dalam segi harokat akhirnya, ya, dalam segi i'rabnya atau dalam segi harokat akhirnya. Adapun dalam isim itu juga sama tiga. Tapi ada perbedaannya. Persamaannya kalau isim itu rafa, fi'il juga ada rafa, ya. Fi'il ada rafa, isim juga ada rafa. Kemudian yang kedua, isim
juga ada fathah sama dengan yang ada di fi'il, ya, mansub atau nasab. Perbedaannya ada di ketiga, yaitu isim berharokat kasroh. Nah, isim itu berharokat kasroh. Isim berharokat kasroh, dan ini membedakan antara fi'il dan isim. Ya, sama-sama tiga, tapi yang dibedakan, yang berbeda adalah ini harokat kasrohnya, atau dalam ilmu nahunya itu jer. Dalam ilmu nahunya adalah jer. Tapi adapun fi'il yang sudah kita pahami kemarin, ada rofa, ada nasab, ada jazm, ya, ada jazm. Tapi kita akan baca dulu yang ada di dalam kitab. Ad-darsu ats-tsalitsu wa 'ishrun, pelajaran ke-23. Ja'farun. Aina al-mudarrisun? Aina al-mudarrisun? Ya, di mana para guru-guru? Mudarris, ya, kita sudah memahami, ya, mudarris jamaknya adalah mudarrisun. Kemudian la dakhalul fusula wa lahum fi ghurfatil mudarrisin. La dakhalul fusula wa lahum fi ghurfatil mudarrisin. Yang artinya la, tidak, dakhalu, mereka tidak masuk, al-fusula, kelas, walahum, dan mereka juga tidak, fi ghurfatil mudarrisin, di ruang guru, ya, di ruang guru. Di sini, coba di sini, ya, ada kalimat la, kemudian ada fi'il madhi, ya, ada fi'il madhi. La, kemudian ada fi'il madhi. Dan ini jarang sekali dipakai oleh orang-orang Arab, jarang sekali, tapi ada, tapi ada dengan syarat. Apa syaratnya? Lah di sini di dalam kitab ini, la dakhalu. Ini pertama, ya, la dakhalu. Yang kedua, walahum. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila kita memakai la, yaitu, ya, apabila kita memakai la, ya, memakai la, maka ditambahin la juga setelahnya, setelah waw itu, ya, dengan syarat apabila ada dua atof, atau ada maktufnya, atau ada yang maktufnya, atau di dalam bahasa lainnya adalah ada wawunya. Misalkan mereka tidak makan dan minum. Mereka tidak makan dan minum. Dalam bahasa Indonesia kan tidaknya di depan satu tok, ya. Tidaknya hanya di depan. Tidak makan dan minum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak makan dan tidak minum. Kemudian kalau kita bahasa Arabkan, tidak makan dan tidak minum dengan pakai la. Ya, tidak makan dan tidak minum pakai la. Bagaimana bahasa Arabnya? La ya'kul, itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, ya. Harus fi'il madhi. La akala wa la syaraba. Dia tidak makan dan tidak minum. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya bisa kita pakai la, fi'il madhi, ya, bisa pakai la. Syaratnya adalah menambah la juga setelah waw, ya, setelah waw. Tapi kalau misalkan tanpa waw, misalkan tidak ada lain, tidak ada dannya, ya, tidak ada dannya, maka boleh juga, boleh saja. Misalkan la akala, dia tidak makan, dia tidak makan tok, nah, dia tidak makan. Berbeda dengan fi'il mudhari'. La ya'kul wa la yashrab, juga sama, ya, la ya'kul wa la ya'kulu wa la yashrabu, juga sama, ya. Tapi
kalau kita kasih ma akala. Ya, ma akala. Dan juga kalau misalkan kita tambahin dengan waw, maka juga boleh ditambahin dengan ma wa ma syariba. Ma akala wa ma syariba. Ya, wa ma syariba, dan ini yang sering dipakai. Dan ini yang sering dipakai, ma akala, ada maunya. Ma akala, tidak makan dan tidak minum. Boleh juga tidak ditambahin dengan ma. Ma akala wa syariba. Ma akala wa syariba. Dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi khusus untuk la boleh digabungkan ke dalam fi'il madhi. Syaratnya apabila dia bersambung dengan atafi atau ma'tuf, maka juga ditambahin la, ya, maka ditambahin la juga. La dakhalu walahum. Nah, la dakhalu walahum. Itu pelajaran yang pertama dalam pelajaran ke-23. Pelajaran kedua, di sini lihat al-fusula. Al-fusula. Al-fusula di sini fi'il atau huruf? Ya, tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ini isim. Ya, ini isim. Apa tanda isimnya? Di sini alif lam. Ya, alif lam tanda isimnya, alif dan lam. Atau alif nakirah. Alif ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya isim itu bisa nasab. Nah, isim itu bisa nasab atau bisa berharokat fathah di belakangnya. Bisa berharokat fathah di belakangnya. Al-fusula. Bisa al-fusulu. Al-fusula juga bisa. Tidak mungkin al-fusul tak. Tidak mungkin al-fusul. Ya, disukunkan di akhirnya. Tidak mungkin. Karena dia itu isim. Al-fusula, al-fusulu, dan al-fusuli. Nah, itu dalam ilmu nahwu namanya i'rab, ya. Al-fusula, al-fusulu, al-fusuli. Kapan isim itu berharokat fathah atau mansub, ya? Berharokat fathah atau mansub. Di sini lihat. Dakhalu. Dakhalu fi'il, iya fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Mana pekerjanya? Pekerjanya sudah ada di dalam fi'il ini. Ada waw dan alif sini, ya. Waw dan alif namanya wawul jamaah. Fi'ilnya atau fa'ilnya sudah ada di dalam fi'il tersebut. Sudah ada di dalam fi'il tersebut. Berarti apa? Setelah fi'il dan fa'il itu apa? Maf'ulun bihi. Nah, dalam ilmu nahwu namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi atau ya yang dikenai kerjaan, atau dalam bahasa lain korban. Saya makan ikan. Ya, saya adalah pelakunya, makan adalah pekerjaannya, ikan adalah korban yang dimakan, yang dikenai pekerjaannya. Nah, di sini namanya maf'ulun bihi. Siapa yang masuk? Masuk mereka, itu mendarisun, kembali ke mendarisun, mereka. Masuk ke mana? Masuk ke al-fusul, al-fusula. Dakhalul fusula. Baik. Itu pelajaran yang kedua di dalam pembahasan ini. Walahum fi ghurfati. Yang ketiga, di dalam isim itu ada harokat. Ini namanya harokat jer, atau harokat kasroh. Syaratnya apa? Kapan dia berharokat jer? Ya, tadi kan pertama ada harokat fathah. Kapan dia berharokat fathah? Dan kebanyakan berharokat fathah itu adalah maf'ulun bi. Kebanyakan, ya, bukan berarti selain itu tidak ada. Kebanyakan.
Maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi itu pasti mansubun. Ya, maf'ulun bihi itu pasti mansubun, pasti dia berharakat fathah dalam isim mufrad. Ya, isim mufrad ya satu, tunggal atau yang lain, dan kita akan pelajari di pelajaran yang akan datang. Ya. Kemudian yang di sini ghurfati adalah majrur atau jar. Fi ghurfatil mudarrisin, di ruang guru. Al mudarrisin juga di sini jar. Tadi dikatakan jar itu kasroh, iya itu alamat asli. Alamat aslinya seperti kayak yang kemarin kita bahas pada fi'il itu ada alamat asli, ada alamat yang lain. Ada alamat far'iyah, alamat asli. Alamat aslinya adalah kasrah, itu jar. Yang lain apakah ada yang selain kasrah? Ada. Nah, di sini contohnya di sini al mudarrisin, ini juga jar. Kenapa jar? Karena sebelumnya ada isim, namanya dalam bahasa Arab mudhafun dan mudhaf ilaih. Apabila isim pertama ini nakirah, isim kedua ini ma'rifah, maka isim kedua ini adalah jar. Contoh yang lain seperti kayak baitullah. Nah, lihat sini ya. Baitullah, rumah Allah, baitullahi. Ya, di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Atau yang lain misalkan kitabul lughah, ya, kitab al-lughah, kitab bahasa. Kitabu al-lughati. Al-lughati itu namanya mudhaf, ini mudhaf, dan ini mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi. Kitab mudhaf, setelahnya mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaihi itu pasti jar. Nah, pasti dia jar. Apa tanda jarnya di sini? Tanda jarnya ada ya, mudarrisina, ya dan nun. Kenapa? Karena dia itu jamak. Jamak dari mudarris. Kalau rafa'nya mudarrisun, ini rafa' mudarrisun. Ya, kalau nasab dan jarnya mudarrisin. Nah, nasab dan jarnya mudarrisin. Nah, sepertinya sudah kita pelajari di sebelum tanda-tanda fi'il. Ya, sebelum tanda-tanda fi'il, rafa', nasab dan jar, sepertinya sudah kita pelajari. Ya, fi'il atau isim jamak mudzakkar salim, ya, tandanya pakai waw dan nun, ya, ditambah dengan waw dan nun, itu rafa'nya. Kemudian ya dan nun itu nasab dan jarnya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Adnan, adunnu annahum fi istima'in. Ara'aita al-mudarrisina al-jududa. Adunnu annahum fi istima'in. Ara'aita al-mudarrisina al-jududa. Adunnu di sini fi'il mudhari' dari kata dhanna yadhunnu. Aku kira atau aku sangka, ya, aku sangka. Dan ini sudah ma'ruf ya di kalangan kita sendiri. Ada namanya su'udzon, ada husnudzon. Nah, nih, adzon itu sangkaan, adhunnu dari kata dzon. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Adzon itu sangkaan. Jadi kata dhanna yadhunnu annahum, bahwasanya mereka fi istima'in, mereka lagi ngumpul-ngumpul. Istima' ngumpul-ngumpul, ya, namanya juga rapat, ya,
Itu rapat dalam bahasa Arabnya istima. Ya, rapat atau kumpul-kumpul itu bahasa Arabnya ijtima. Nah, ara'aital mudarrisin al-jududa, apakah engkau melihat guru-guru yang baru? Nah, mudarrisin ya tadi kita bahas ya. Mudarrisin sama dengan mudarrisin ini, tapi berbeda dalam halatul i'rab. Berbeda dengan keadaan i'rabnya. Lihat di sini ya, ara'aita, ra'aita. Ara'aita melihat, ya kata ra'a, yara. Ru'yah ya. Sudah kita juga memahami ru'yatul hilal, ada ru'yatul hilal. Itu memang dari bahasa Arab. Fi'ilnya, fi'il madinya adalah ra'a. Ra'a. Melihat. Ru'yah, penglihatan, ru'yah. Ara'aita, apakah engkau, ya di sini ada fi'il, ada fa'ilnya ya, ada fa'ilnya di sini. Ara'aita, apakah engkau melihat al-mudarrisin, berarti di sini maf'ulun bihi. Biar kita singkat mim dan fa aja ya. Mim dan fa. Maf'ulun bihi. Tadi di sini mudhafun ilai, di sini maf'ulun bihi. Ya, mudhafun ilai pertama mudhafun ilai. Yang mudarrisin pertama ini mudhafun ilaihi, yang kedua di sini maf'ulun bihi. Apakah beda? Beda, tapi tulisannya sama. Berbeda, tapi tulisannya sama. Yang pertama mudarrisin pertama di sini majrurun. Ya, yang pertama ini majrurun. Yang kedua di sini mansubun. Ya, tadi kita sudah pelajari. Waw dan nun itu rofa, dan ya dan nun nasab dan jar. Nasab dan jar. Gampang soal bahasa Arab tuh ya. Bahasa Arab kalau kita pahami ya sangat-sangat gampang. Ada muslimun, ada muslimin. Nah, muslimun ini rofa, muslimun, waw dan nun rofa. Dan muslimin, ya dan nun ini bisa jadi nasab, bisa jadi jar, tergantung dengan kalimat sebelumnya, tergantung dengan kalimat sebelumnya. Kalau misalkan dia sebelumnya itu ada huruf jar, berarti dia jar. Tapi sebelumnya apabila dia sebelumnya itu bukan huruf jar tapi yang lain, misalkan isim, atau ada fi'il, ada fa'il. Nah, ada fi'il, ada fa'il, maka setelahnya maf'ulun bihi, al-jududa. Ja'faru, aja'a mudarrisuna jududun. Aja'a mudarrisuna jududun, apakah datang, setelah datang mudarrisuna. Mudarrisun di sini ya, wow. Jududun. Pertanyaannya, kok di sini yang tadi ada alif lamnya, yang kedua tidak ada alif lamnya. Yang tidak ada alifnya sini ya, tidak ada alif lamnya. Aja'a mudarrisuna jududun. Kenapa kok di sini tidak ada alif lamnya? Karena Ja'far tidak mengetahui siapa itu guru-guru yang baru. Ya di sini nakirah, yang tadi ma'rifah ya. Yang tadi ma'rifah. Mau ma'rifah mau nakirah itu tidak ada kaitannya dengan harokat belakangnya. Tidak ada kaitannya dengan harokat belakang. Alif lam ya alif lam aja. Ya nakirah aja. Perbedaannya adalah kalau ada alif lam maka tidak ada tanwin. Itu tok. Kalau tidak ada alif lam maka ada tanwin. Itu apabila dia mufrad. Bagaimana dengan jamak seperti ini? Mana tanwinnya? Iya, tidak ada tanwinnya karena di sini ditambahi dengan wawu dan nun. Ya, kita kasih gambaran sedikit. Mudarrisun. Mudarrisun. Nah, di sini ada tanwinnya. Kalau pakai alif lam ma'rifah, maka dibuang tanwinnya. Kemudian mudarrisan atau mudarrisin, semua ini ada tanwinnya. Semua ada tanwinnya. Sekarang kita rubah dia menjadi
menjadi jamak. Nah, dan kita sudah memahami ya jamaknya, bagaimana cara membuat jamak apabila dia berakal. Mudarris, jadi mudarrisuna. Mudarrisuna. Mau pakai alif lam atau tidak pakai alif lam, maka tetap mudarrisuna, tidak ada mudarrisunun, tidak ada mudarrisunan, tidak ada. Ya, al-mudarrisuna atau mudarrisuna, mau pakai alif lam dan tidak pakai alif lam, tidak berkaitan dengan harokat akhirnya. Adnan, na'am. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Mudarrisina lagi ya, mudarrisina jududin. Iya, telah datang 5 guru yang baru. Judud jamak dari jadid ya. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalil ismuhu al-Husain ibnul Hasan. Ra'aitu ahadahum. Di sini ahadahum, saya melihat salah satu dari mereka. Ahadahum. Ahada di sini maf'ulun bihi, fil maktabati. Dari sini fil maktabati, di perpustakaan. Qabla qalilin, baru saja. Qabla qalil itu baru saja. Ismuhu al-Husainu, namanya al-Husainu binil Hasan. Taib. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-judud, baru kemudian masuk ahadu. Di sini ahadu ya. Ahadu. Kenapa bukan ahada tadi? Ahada, sekarang ahadu. Iya. Karena di sini adalah fa'ilun, pelakunya. Pelaku yang masuk, yadkhul. Siapa yang masuk? Ahadu, salah satu. Salah satu siapa? Mudarrisin. Al-mudarrisin, salah satu guru-guru yang baru. Di sini lihat ya, ahadu mudarrisina. Kau pakai iya, bukan pakai waw, bukan ahadu mudarrisuna. Salah ya, bukan ahadu mudarrisuna, tapi ahadu mudarrisin, karena dia majrurun. Ya, karena dia majrur, dia mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya, ini pertama ini mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih itu majrurun. Dari sini kita mengetahui bahwasanya isim-isim itu ada 3 alamah, ada 3 tanda. Pertama rafa, dan rafa itu tanda aslinya adalah dhamma. Ya, ada rafa. Kapan fi'il isim itu rafa? Ya, pada saat di awal kalimat, pertama al-mubtada. Ya, di awal kalimat. Yang kedua khabar, juga keseringannya pakai rafa. Yang ketiga adalah fa'il. Ini yang sering kita jumpai, mubtada, khabar dan fa'il itu berharokat rafa. Mubtada, khabar dan fa'il berharokat rafa. Ini harus kita pahami dulu sebelum kita belajar yang lain. Sebelum kita belajar yang lain. Ya. Di antara yang bisa merofakkan isim adalah mubtada, khabar dan fa'il. Mubtada kita sudah memahami dari awal pelajaran, sudah memahami. Khabar juga sudah selesai. Fa'il, ini fa'il sebagiannya kita sudah memahami. Fa'il itu pelaku, dan sangat gampang sekali fa'il itu. Misalkan saya makan, berarti siapa yang mengerjakannya? Saya. Berarti saya menjadi pelakunya atau fa'ilnya. Ini yang rafa. Sekarang nasab. Kapan ya isim itu menjadi nasab atau mansub? Dalam ilmu nahwu namanya mansubat. Mansubat itu yang nasab, yaitu isim-isim yang nasab. Yang pertama yang kita harus pahami adalah
Nasab adalah maf'ulun bihi. Nah, ini yang kita pahami dulu, tidak usah yang lain ya. Maf'ulun bihi, yaitu setelah fa'il maf'ulun bihi, yang dikenai kerjaan atau korbannya. Ya, nasab. Yang kita pahami harus nasab, yaitu maf'ulun bihi. Yang setelahnya adalah jar. Jar. Kapan isim itu menjadi majrur? Jar. Ya, yang pertama tadi adalah apabila didahului dengan huruf jar, harfu jarrin, fi, ala, min, dan lain sebagainya ya. Huruf jar, fil baiti, minal baiti, ya fil baiti. Dari sini jar kan? Iya, jar. Fil baiti itu apabila mufrad, apabila jamak al-muslimun menjadi al-muslimin. Itu jamak. Kalau musannah al-muslimat menjadi al-muslimaini. Nah, al-muslimaini seperti itu ya. Itu pertama huruf jar. Yang kedua, selain huruf jar adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Apa itu mudhafun ilaihi? Itu mudhaf, ada isim pertama itu nakirah, yang kedua itu ma'rifah dengan alif lam, maka isim yang ma'rifah dengan alif lam ini menjadi mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Ini harus kita pahami kapan dia jar, kapan dia nasab, dan kapan dia rafa. Dan ini yang sering banget dipakai, yang sering kita pelajari, yang sering kita baca, dan sering kita pakai dalam keseharian, itu huruf jar dan mudhafun ilaihi. Yang lain nanti kita akan tambahkan ya sesuai dengan pelajarannya. Yaitu adalah yang harus kita pahami beberapa tanda-tanda dalam isim. Kita pelajari dulu. Al-Mudarris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustad. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustad. Terus seorang santri apabila ada ustaz datang itu ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustad. Ya, seharusnya dia yang lebih awal untuk bertanya keadaannya, ahlan wa sahlan, marhaban, atau lebih semangat lagi kalau misalkan ya kedatangan seorang ustaz, lebih semangat lagi. Al-Mudarris, askurukum ya ikhwan. Nah, askurukum ya ikhwan, saya berterima kasih kepada kalian wahai ikhwan. Kam taliban fi faslikum hadha, ya, namanya seorang guru bertanya tentang berapa jumlahnya. Kam, berapa, taliban fi faslikum, fi faslikum hadha. Kam taliban fi faslikum hadha, berapa santri yang di kelas kalian ini. Umar, fihi arba'una taliban, ada 40 santri. Ada 40 santri. Arba'una taliban. Ini tambahan materi juga. Arba'un, 40. Sebelumnya kita sudah mempelajari adat wal ma'dud, jumlah dari 1 sampai 10 ya, atau 20 ke atas sedikit. Yang jarang, yang belum kita pahami, yang belum kita belajari, yaitu yang salasun, arba'un. Yang salasun 30. Ya, salasun dari kata salasah, salasuna, ditambah dengan waw dan nun, salasun 30. Kemudian arba'un, kemudian khamsun. Ya, ada salasun, ada arba'un 40. Khamsun dari kata khams, 5.
Tambah dengan wawu nun ya 50, khamsun. Kemudian situn 60. Kemudian sab'un 70. Kemudian samanun 80. Tis'un 90. Ini namanya jumlatul uqud. Ya, ini namanya dalam bahasa ilmu nahwu jumlatul uqud. Setiap yang ada salasun, arbaun, khamsun, situn, sabun sampai tis'un itu taliban ya. Di sini adalah nasab ya. Salasuna taliban 30 santri. Arba'una taliban 40 santri. Khamsuna taliban 50 santri. Situna taliban 60 santri. Sab'una taliban. Thamanuna taliban. Tis'una taliban. Ini harus dihafalin ya. Dan ini sangat gampang sekali. Tinggal tambah dengan waw dan nun. Kita kalau misalkan sudah menghafalkan jumlah-jumlah dalam bahasa Arab, wahid, isnain, salasa, hanya salasa ya. Jika kata salasa, tambah dengan waw dan nun, taknya dibuang. Waw dan nun, salasun. Jadi salasuna, arba'un, arba'una, khamsun, khamsuna, situn, situna, sab'un, sab'una, samani, samanun, tis'un, tis'una. Selesai ya. Gampang sekali dalam ilmu membaca di bahasa Arab. Ya, apabila misalkan ada arba'una taliban, ini namanya jumlatul uqud. Setelahnya 40 apa? 40 kitab. Ya. Arba'una kitaban. Ya, kitaban. Maka di sini diakhiri dengan fathatain. Ya, diakhiri dengan fathatain. 40 apa lagi? 40 pulpen ya, 40 pulpen. Arba'una qalaman. Arba'una qalaman. Baik. Maka apabila seperti ini isim setelahnya atau ma'dudnya yang di jumlahnya itu harus mufrad. Talib itu mufrad, kitab itu mufrad, qalam juga mufrad. Itu harus mufrad. Tidak mungkin arba'una tullab, tidak mungkin ya. Arba'una taliban. Arba'una taliban, arba'una kitaban, arba'una qalaman. Itu pertama harus mufrad. Yang kedua, setelahnya itu berharakat mansub. Berharakat nasab. Al-mudarris walakinnani ara 25 taliban faqat fa aina al-akharun. Akan tapi saya melihat hanya 25 santri taliban ya, 25 taliban faqat fa aina al-akharun. Dan ini sudah pelajari ya. Ini namanya dalam ilmu nahwu adatul ma'dud, ini sudah dipelajari. Apa kaidahnya? Kaidahnya apabila di sini itu adalah mudzakkar, maka di tengahnya juga mudzakkar, di sini di depannya muannas. Lihat di sini dulu, lihat di belakangnya. Di belakangnya mudzakkar, maka di depannya muannas. 25 wa isrun. Ya. Dan sudah tidak usah dipelajari lagi. Kalau misalkan belum paham, yang bisa cari-cari referensi yang lain, atau bisa melihat di African TV yang sebelumnya itu ada pembahasan khusus untuk adat wal ma'dud apabila berjumlah lebih dari 20. Nah, berjumlah lebih dari 20. Fa'inal akharun, dan di mana yang lain? Hum ghaibun al-yaum, mereka ghaib hari ini. Al-mudarris, hum ghaibuna al-yaum ya, mereka ghaib pada hari ini. Al-mudarris, aina ayu kitabin taqra'un,
ayyu atau ayya kitabin taqra'un. Nah, harusnya ada ini ya, ada tanda tanya ya. Ayyu kitabin atau ayya kitabin taqra'un. Kitab apa yang kau baca? Naqra'u, kami baca, hadal kitaba ismuhu qisasul, bukan qisas, qasasul mudarisin. Nah, qasasul nabiyyin. Qasasul nabiyyin, kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi. Naqra'u, kami membaca kitab ini, hadal kitabah. Di sini lihat kitabah ya, kitabah di sini adalah maf'ulun bihi, tapi bukan maf'ul. Ya, maf'ul di sini di hada ya, di hada. Tab ismuhu qasasun nabiyyin. Al-mudarris liman huwa, siapa yang pengarangnya? Ya, liman huwa, siapa pengarangnya? Adnan, huwa di fadilati Syekh Abil Hasan An-Nadwi. Abil Hasan An-Nadwi. Li fadilati. Nah, di sini ada huruf jar. Fadilati asy-syaikhi. Nah, huruf jar. Kemudian tambahan lagi di mudhafun ilaih. Nah, di sini dua pelajaran penting ya, sering banget pokoknya mudhafun ilaih dan jar itu yang sering kita pakai, yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan, ia adalah apabila didahului dengan huruf jar ali. Kemudian kedua, apabila didahului dengan isim yang nakirah. Ali fadilah ati karena dia ada lam, kemudian syaihi karena fadilati. Al-fadil bukan pakai alif lam ya, fadilati asy-syaikhi Abil Hasani An-Nadwi. Al-mudarris, kam safhatan qara'tum fihi? Berapa safhah yang kau baca? Ja'far, qara'na 53 safhah ya, 53 safhah. 53, khamsin. Kita baca dulu khamsin, 53. 53 safhah. Safhah itu halaman. Adnan, al-kitabu fi 90 safhah. Kitab yang kitab di dalam itu ada tis'un. Nah, ada tis'un 90. Tis'una safhah. Qara'na minha 53 safhatan wa baqiya 37 safhatan. Kami sudah baca hanya 53. Ya, 90 dikurangi 53, berarti kurangnya berapa? Ya, baqiya kurang 37 safhah. Harun, ma ajmala kita haqibataka ya ustaz. Nah, ma ajmala haqibataka ya ustaz, bikam istaghaitaha. Ma ajmala kita sudah mempelajari ya. Ma ajmala, ma akbara, ma andhafa. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Haqibataka, tasmu wahai ustaz. Bikam istaraitaha, berapa engkau belinya? Al-mudarris, istaraituha bi 80 riyalan. Nah, di sini bi 80 riyalan. Tadi samanun, sekarang samanin. Iya, sama mirip dengan mudarisin. Ya, samanin ini dia jar, bukan nasab ya, jar. Samanin. Dan ya dan nun. Riyalan. Aslinya samanun. Samanuna riyal, karena istara yastari, kemudian ditambah dengan ba, maka dia menjadi jar. Maka dia menjadi majrur. Bisamanina riyalan. Hasim, ana istaraitu mislaha bi 70 riyalan. Saya juga sudah membeli mislaha, membeli seperti itu, seperti hakibah,
Seperti hakibah yang dibeli sama mudarris. Bisab'ina riyalan, dengan harganya 70 rial. Umar, ana ishtaritu hakibatan asghara minha bisittina riyalan. Saya juga ishtaritu, membeli hakibatan, tas, asgharu minha, lebih kecil daripada dia, lebih kecil daripada tas tersebut, bisittina rialan, dengan 60 real. Dan ini yang kita pelajari dalam pelajaran 23. Yang pertama tadi adalah Pembahasan apa? Pembahasan fi'il madi apabila kita menggunakan la, ya, kita menggunakan la. Kita menggunakan pakai la, dan ini jarang tapi boleh. Ya, contohnya la akala atau la akaltu, wala syaribtu. Saya belum makan, saya tidak makan, bukan belum, saya tidak makan dan saya tidak minum. La akaltu wala syaribtu. Tapi yang sering kita pakai itu ma akaltu, saya tidak makan, wala syaribtu, wa ma syaribtu, dan saya tidak juga minum. Nah, apabila la, maka juga harus ditambahin la juga apabila kita membutuhkan fi'il yang lain. Ya, apabila kita membutuhkan fi'il lain. Andaikan kalau kita tidak membutuhkan fi'il lain, misalkan la akaltu, ya boleh-boleh saja, la akaltu saja, boleh. Tapi kalau misalkan kita butuh dengan fi'il lain, dengan tambahin dengan waw ataf, maka wajib ditambahin la lagi. La akaltu wala syaribtu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, saya tidak makan dan minum. Ya, maksudnya apa? Saya tidak makan dan tidak minum. Dan la di sini berartian ma, ya, berartian ma, tidak. Kalau misalkan kita ganti, ya, kita ganti dengan ma akaltu wa syaribtu, itu boleh. Ma akaltu wa syaribtu. Dan juga boleh juga ma akaltu wa ma syaribtu. Ma akaltu wa ma syaribtu. Dua-duanya boleh. Tapi apabila dengan lam, ada lam, la di sini bukan lam, ya, la yang berarti yang tidak, maka boleh dipakai di fi'il madhi, syaratnya dipasangin, ya, ditambahin la setelahnya. Dipasangin la sebelumnya. La akaltu yang pertama, dan juga la syaribtu. Ya, la syaribtu. Itu pelajaran yang kita dapat di dalam kitab ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam isim itu ada 3 harokat: rofa, nasab, dan jer. Rofa, nasab, dan jer. Semuanya rofa, maka pada harokat aslinya adalah dhammah. Pada harokat aslinya adalah dhammah. Kemudian waw dan nun itu apabila jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar, seperti kayak mudarrisun, ya, mudarrisun. Kemudian yang mirip dengan jamak seperti kayak salasun. Nah, ini salasun ini mirip dengan jamak. Mirip dengan jamak, ada waw dan nun. Salasun, arbaun. Ini rofaknya, ya, ini rofaknya. Nasabnya tambahin diganti dengan ya dan nun. Nasab dan jarnya sama. Nasab dan jarnya adalah sama. Mudarrisun menjadi mudarrisin. Salasun menjadi salasin. Arbaun menjadi arba'in. Situn menjadi sitin, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita akhiri pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke tamarin, soal-soal, ya. Kita harus memahami dulu, memahami
seperti ini, pelajaran ini, dan kemudian setelah itu kita akan percoba kualitas pemahaman kita dengan mengerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islam.